Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 4. Anak-anak hebat, apakah kalian sudah mempunyai cita-cita menjadi apa nanti? Adakah di antara kalian yang bercita-cita menjadi seorang arsitek? Arsitek. Seorang arsitek adalah orang yang ada di balik suksesnya pembangunan sebuah karya arsitektur seperti gedung, jembatan, ataupun bendungan. Nah, berikut ini ada beberapa bukti kehebatan seorang arsitek. Yang pertama adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah, dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Tak heran jika Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Kemudian yang kedua adalah Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan, di antaranya menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk ini juga sebagai pengendali banjir. Dan yang ketiga ada Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Anak-anak hebat, seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta tempat umat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya bernama Frederick Silaban. Seorang arsitek sangat hebat karena bisa membuat bangunan yang berguna bagi kehidupan manusia. Lalu, jika kita ingin menjadi arsitek, pendidikan apakah yang harus ditempuh? Untuk menjadi seorang arsitek, maka harus menempuh pendidikan sarjana atau S1 jurusan Teknik Arsitektur di lembaga perguruan tinggi. Keterampilan yang harus dimiliki seorang arsitek yang pertama adalah memiliki keterampilan intelektual yang baik. Yang kedua, memiliki keterampilan grafik seperti fotografi, percetakan, dan seni grafis.
Yang ketiga, memiliki kemampuan membaca ruang. Yang keempat, memiliki keterampilan manajemen proyek. Dan yang kelima, bersedia menerima saran dan masukan serta senantiasa melakukan kritik atau introspeksi diri. Anak-anak hebat, dari zaman dahulu, nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan kebudayaan masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Salah satunya adalah rumah adat masyarakat Kampung Naga di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Rumah-rumah adat di Kampung Naga dibangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan dan makna sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Rumah dibangun di atas bebatuan agar tidak longsor bagian bawahnya. Masyarakat Kampung Naga sangat erat kekerabatannya sehingga mereka membangun rumah mereka secara berdekatan tetapi mengarah ke arah yang sama, yaitu arah timur barat. Semua rumah akan menghadap ke arah Sungai Ciwulan yang berada di depan gerbang masuk kampung tersebut. Semua bahan bangunan dibuat dari bahan-bahan alami seperti bambu dan dedaunan karena kehidupan masyarakat yang sangat dekat dengan alam. Nenek moyang kita merupakan arsitek hebat. Mereka membangun rumah adat yang sesuai dengan keadaan alam dan nilai-nilai budaya. Mereka menganggap alam adalah sumber daya mereka, sehingga mereka pelihara dan jaga. Nah, berikut ini merupakan manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan perkebunan. Kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Manfaat sumber daya alam yang pertama, sebagai sumber energi. Sumber daya alam yang digunakan sebagai sumber energi adalah sumber daya alam fosil seperti minyak bumi, batu bara, gas alam. Selain itu juga ada sumber energi alternatif yang bersumber dari sumber daya alam terbarukan seperti sinar matahari, angin, gelombang laut, dan panas bumi. Kemudian yang kedua adalah sumber pembangkit listrik. Tidak bisa dipungkiri kehidupan manusia modern sangat bergantung pada energi listrik. Tahukah kalian bahwa pembangkit listrik juga menggunakan sumber daya alam? Kita mengenal PLTA, pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan energi air. Kemudian ada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu yang memanfaatkan energi angin. Dan PLTU yang memanfaatkan tenaga uap. Selanjutnya, manfaat sumber daya alam bagi manusia yaitu bahan pangan atau makanan. Manusia sangat bergantung kepada alam dalam memenuhi kebutuhannya. Hewan dan tumbuhan merupakan sumber makanan pokok bagi manusia. Dan yang terakhir adalah sebagai bahan sandang atau tempat tinggal. Selain makanan, manusia juga memerlukan tempat tinggal. Kita membutuhkan kayu yang berasal dari tumbuhan berbatang keras, kemudian pasir, batu, dan geteng yang terbuat dari tanah liat.
Anak-anak hebat, kekayaan alam Indonesia bisa kita tuangkan dalam sebuah puisi, seperti pada puisi Hidupku Penuh Warna karya D. Karitas. Makna puisi dapat dijelaskan setelah kita membaca atau mendengarkan puisi. Kegiatan menjelaskan makna puisi disebut juga dengan kegiatan apresiasi puisi. Sekarang tugas untuk kalian, perhatikanlah rangkaian puisi berikut ini. Lengkapilah puisi ini menggunakan kata-katamu agar puisi lebih bermakna. Yaitu puisi yang berjudul Kawan Sejatiku karya Lani untuk Benny, Made, dan Siti. Kerjakan di buku tulis ya anak-anak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.